Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dakhalal jannah, mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar, yang durhaka kepada Rasulullah, faqad abah, maka sungguh-sungguh dia tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga lambang dari kedamaian, sedangkan surga lambang dari kesejahteraan, sedangkan surga lambang dari kesuksesan, sedangkan surga lambang dari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin selamat, hidup kita damai, hidup kita sejahtera, hidup kita bagaikan di surga, taatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kita kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, kuat, mampu menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, semua itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alhu mahbuba fi qulubi ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa ghalib ya hasanal fi'ali ya qarima bil jawli mawdi'an bil mizan balagha alhamdu lillahi wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahri arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa riwayati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi tajli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri qurubi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi
ya Rabbi fil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lakum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum, ma tidaklah qultu lahum aku berkata lahum pada mereka illa kecuali ma amartani apa yang engkau perintahkan kepadaku bihi dengannya Anibudullah, yaitu sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim, dan ada aku alaihim atas mereka syahidan, sebagai saksi atau menyaksikan. Ma dumtu fihim, selama aku fihim berada bersama mereka. Falamma tawaffaitani, maka tatkala tawaffaitani, engkau mewafatkan aku, menyempurnakan kehidupanku, kunta, ada engkau, antar raqib alaihim, engkaulah maha mengawasi alaihim atas mereka. Wa anta, dan engkaulah ala kulli syai'in syahid, atas setiap sesuatu syahid, menjadi saksi atau menyaksikan. Jadi Kanjeng Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Allah, kalau Kanjeng Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya
dan ibunya adalah Tuhan. Jadi kalau Kanjeng Nabi Isa dianggap Tuhan, berarti yang melahirkannya juga Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan? Jadi Kanjeng Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan, apalagi suruh menyembahnya, tidak pernah. Makanya tegas Kanjeng Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan lahum kepada mereka, illa kecuali ma amartani bihi, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya. Apa yang Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Isa. Apa yang Allah perintahkan? Anibudullah, yaitu untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Rabbi wa rabbakum, Allah itu adalah Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Itu daunnya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi mengajak juga Kanjeng Nabi Isa itu kepada kaumnya untuk menyembah Allah, yang mana Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Itu daunnya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi Kanjeng Nabi Isa tidak pernah dia mengaku-ngaku Tuhan, mengaku-ngaku anaknya Tuhan, tidak pernah. Apalagi Kanjeng Nabi Isa itu memerintahkan untuk disembahnya, tidak pernah. Nyuruh kepada kaumnya untuk menyembah dirinya, tidak pernah. Ngaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan, tidak pernah. Bahkan Kanjeng Nabi Isa tegas mengatakan bahwa tidak pernah, tidak akan berkata kepada mereka, kepada kaumnya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya? Anibudullah, yaitu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi kalau mau mengabdi kepada Allah, harus tahu Allah sebelumnya. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Harus tahu dulu kepada Allah sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita menyembah Allah. Harus tahu dulu, jangan-jangan yang disembah adalah makhluknya, bukan Allahnya. Jangan-jangan yang disembah, yang dipertuhankan adalah hawa nafsunya, bukan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Makanya setiap awal perbuatan kita, awal pekerjaan kita, awal kegiatan kita
diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Awali, kalau tidak maka akan terputus rahmat Allah. Awali semua kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar tersambung dengan rahmat Allah. Jadi kita sebelum menyembah Allah, kita harus tahu Allah terlebih dahulu, bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan sampai kita tidak tahu Allah, sehingga yang kita pertuhankan bukan Allah. Bahkan yang kita pertuhankan adalah hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Mustahil Allah itu memerintahkan kita ke lembah dosa dan nista. Mustahil Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Mustahil Allah itu memerintahkan kita untuk membenci. Mustahil Allah itu memerintahkan kita untuk bermusuhan. Mustahil Allah itu memerintahkan kita untuk bertengkar. Mustahil Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Pasti Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Wa kuntu alaihim syahidan. Wa kuntu, dan ada aku, kata Kanjeng Nabi Isa, alaihim, atas mereka, syahidan, menyaksikan, jadi saksi, ma dumtu fihim, selama aku bersama mereka, selama aku hidup bersama mereka. Namun falamma tawaffaitani, maka tatkala tawaffaitani, Allah mewafakkan aku, Allah menyempurnakan hidupku. Maksudnya tawaffaitani, menyempurnakan ini, mengangkat Kanjeng Nabi Isa ke langit, ke sisi Allah. Idh qala Allahu ya Isa, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Maksudnya tawaffaitani di sini, Allah itu menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika, aku sempurnakan hidupmu, aku wafatkan engkau, wa rafi'uka, dan aku angkat engkau ilayya, kepada diriku.
Sedangkan Kanjeng Nabi Isa ini adalah lambang dari Kanjeng Nabi Isa, lambang dari apa? Dari Ruhullah. Kanjeng Nabi Isa lambang dari Ruhullah. Jadi kalau sudah sempurna kehidupannya di dunia, pastinya Ruhullah ini akan diangkat. Falamma tawaffaitani, maka ketika tawaffaitani, aku diwafatkan oleh Allah, aku disempurnakan kehidupanku di dunia ini oleh Allah. Maksudnya Allah itu menyempurnakan kehidupan Kanjeng Nabi Isa dengan cara mengangkat ruhnya itu ke sisinya Allah. Kunta ada engkau, antar raqibah, engkaulah pengawas raqib, alaihim, atas mereka. Jadi tatkala selama Kanjeng Nabi Isa hidup bersama kaumnya, Kanjeng Nabi Isa akan menjadi saksi hidup perbuatan kaumnya. Namun tatkala Kanjeng Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisinya, Kanjeng Nabi Isa mengatakan bahwa engkaulah yang mengawasi Allah alaihim, atas mereka kaumnya Kanjeng Nabi Isa. Jadi tatkala ruhnya Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit, diangkat ke sisi Allah, Allah tetap menjadi pengawas atas perbuatan dari kaumnya Kanjeng Nabi Isa. Ini melambangkan bahwasanya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup bersama para sahabat, maka Kanjeng Nabi Muhammad pun menjadi saksi terhadap perbuatan dari umatnya. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad diangkat, diwafatkan oleh Allah, maka Allah yang tetap menjadi pengawas atas perbuatan umatnya sampai sekarang, sampai yaumil kiamah. Allah itu akan mengawasi perbuatan kita, tingkah laku kita selama kita hidup di dunia. Perbuatan kita, hati kita, lisan kita, perbuatan seluruh anggota tubuh kita, Allah akan mengawasi. Makanya nggak boleh kita berbohong. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah ya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, syahid, menyaksikan atau menjadi saksi. Allah itu menyaksikan, bukan hanya zahir kita yang Allah saksikan, namun batin kita, hati kita juga Allah menyaksikan. Kerentek kita Allah menyaksikan. Makanya tatkala kita menjadi saksi, jadi saksi yang jujur. Tatkala kita diamanai menjadi saksi, jadilah saksi yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi kita sebagai orang yang beriman oleh Allah diseru, kunu, jadilah kalian qawwamina, tegak, gagah, berdiri di atas kaki kalian. Untuk apa? Bil qist, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kejujuran, untuk menegakkan keadilan. Bil qist. Dalam hal apa? Tatkala apa? Syuhada alillah, tatkala kalian menjadi saksi karena Allah. Biasanya kalau orang di pengadilan menjadi saksi, biasanya disumpah atas nama Allah. Di atas kepalanya diletakkan kitab Al-Quran, terus disumpah, wallahi billahi tallahi, disumpah kosam. Jadi dia kalau betul-betul beriman kepada Allah harus berdiri tegak di atas keadilan, menjadi saksi karena Allah. Sedangkan Allah Maha mengawasi, sedangkan Allah Maha menyaksikan. Jadi Allah itu Maha menyaksikan. Jadi tatkala kalian besok menjadi saksi, jadilah saksi yang jujur. Qawwamina bil qisti, harus kalian menegakkan keadilan dengan menjadi saksi yang jujur lillahi, karena Allah. Allah juga akan menjadi saksi atas kejujuran kalian. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkaulah ya Allah ala kulli syai'in syahid, atas setiap sesuatu syahid, menjadi saksi atau menyaksikan. Jadi jangan sampai kita tidak berdiri tegak di atas keadilan tatkala kita menjadi saksi. Saksinya harus karena Allah, pasti jujur. Karena yang ia pertuhankan adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pilih kasih, semua dikasih, semua disayang oleh Allah.
harus berdiri tegak, harus menegakkan keadilan. Tatkala menjadi saksi harus karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Awil walidaini, walaupun menjadi saksi terhadap kedua orang tuanya. Wal aqrabin, walaupun menjadi saksi terhadap saudara-saudaranya, terhadap teman-teman dekatnya, harus menjadi saksi, menegakkan keadilan karena Allah. Diseru oleh Allah bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman, sudah tidak percaya adanya Allah. Makanya tatkala kita membela kebenaran, kita harus berdiri tegak atas keadilan, berdiri tegak atas kebenaran. Gak boleh karena faktor polo dewi, gak boleh terus kita tidak jujur, terus kita tidak adil. Karena faktor teman dekat, kekeluargaan, keakraban, terus kita tidak adil, terus kita tidak jujur, tidak boleh. Karena Allah yang memerintahkan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah. Apalagi faktor karena yang dibela adalah orang yang kaya, maka akan lenyap dari dalam hatinya keimanan. 2/3 dari keimanannya. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Itu daunnya kanjeng Nabi. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan barang siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh akan lenyap thulutsa dinihi, 2/3 dari agamanya. Imannya akan lenyap, bukan cuma 1/3, namun 2/3 dari imannya akan lenyap. Makanya kita, kalau kita menghormati seseorang, hormatilah sewajarnya. Jangan sampai kita tawadhu, merendahkan diri, bahkan kita menjadi budak-budaknya, sehingga kita lupa bahwa kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Jangan sampai kita menjadi budak-budak hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi budak-budak keduniaan yang hanya sementara, kenikmatannya hanya sementara. Jangan sampai kita tertutup hati kita karena silaunya gemerlapnya dunia,
Jangan sampai silau terhadap gemerlapnya dunia. Pakai kacamata anti apa? Anti silau itu, biar nggak silau itu loh. Anti apa namanya? Radiasi. Radiasi itu HP. UV. Iya pokoknya anti silaunya matahari itu. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Jangan sampai kita diperbudak menuruti ajakan hawa nafsu kita. Kita diamanahkan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, diberi rezeki yang barokah oleh Allah, dijaga, disalurkan kepada yang bermanfaat, dibuatkan pondok pesantren, dibuatkan asrama-asrama tahfidz Quran, dibuat untuk mendirikan musola dan masjid, dibuat untuk membangun madrasah-madrasah diniyah agar menjadi amal jariah, agar menjadi amalnya yang tidak putus sampai yaumul qiyamah. Karena hanya 3 hal yang tidak akan putus sampai yaumil qiyamah, akan terus mengalir pahalanya. Yang pertama, tatkala kita mempunyai amal jariah. Yang kedua, tatkala ilmu kita bermanfaat. Dan yang ketiga, tatkala kita mempunyai anak yang solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Gimana hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu. Jadi ada 3 amal yang pahalanya tidak akan putus sampai yaumil qiyamah. Yang pertama adalah amal dari sedekah jariyah. Yang kedua, amal dari ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, amal dari anak yang solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya aset terbesar bagi kita sebagai orang tua tatkala kita mempunyai anak yang solehah. Aset terbesar bagi kita sebagai orang tua tatkala kita mempunyai anak yang solehah. Tentunya anak yang solehah akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Setiap waktu sholat berjamaah pasti anak solehah akan mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hanya mendoakan kedua orang tuanya, namun juga dia akan mendoakan guru-gurunya. Bukan
bukan cuma guru-gurunya yang ia doakan, juga saudaranya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Itulah ciri-ciri anak yang soleha. Dia akan mendoakan kedua orang tuanya, dia akan mendoakan kakek neneknya, mbah buyutnya, sesepuh-sesepuhnya, dia akan mendoakan guru-gurunya, dia akan mendoakan saudara-saudaranya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dia akan doakan. Itulah ciri-ciri anak yang soleha. Makanya aset terbesar bagi orang tua tatkala memiliki anak yang soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, kakek neneknya, mbah buyutnya, sesepuhnya, guru-gurunya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, minimal 5 kali dalam sehari semalam tatkala sholat berjamaah. Karena anak yang soleh-solehah itu pasti dia akan sergap melakukan sholat berjamaah dimanapun berada, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, pasti dia akan mengutamakan sholat berjamaah. Itu azibahum, jikalau mengadab engkau ya Allah kepada mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ibaduka, mereka itu adalah hamba-Mu ya Rabb. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni lahum atas mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Rabb antal azizul hakim, engkaulah yang maha agung, yang maha mulia, al hakim, dan maha bijaksana. Aziz, mulia, kuat, hakim, bijaksana, adil Allah itu. Jadi tatkala Allah mengadab besok di yaumil qiyamah, fa innahum ibadu, maka sesungguhnya mereka juga adalah hamba-hambanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka yang tidak mau beriman, Allah juga yang menciptakan mereka. Jadi besok yang ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, besok akan diadab oleh Allah. Yang mengadab sebetulnya adalah perlakuannya sendiri, kelakuannya sendiri, perilaku mereka sendiri yang tidak mau mengikuti ajakan-ajakan dari Rasulnya Allah, dari utusan-utusannya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jikalau mengampuni engkau terhadap mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Rabb, engkau maha aziz, maha mulia, maha berkuasa, al hakim, maha bijaksana, maha adil. Jadi Allah semua yang menentukan. Di sini menandakan bahwasanya Allah menginginkan terhadap hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan dan tidak menginginkan kejelekan. Allah mengharapkan terhadap hamba-hambanya untuk mengikuti Rasul-Rasulnya, tidak untuk mendurhakai Rasul-Rasulnya.
Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus bersyukur karena kita telah dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya kita harus taat kepada Rasulullah. Gimana hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, siapa yang taat kepada Rasulullah, dakhalal jannah, mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar, yang durhaka kepada Rasulullah, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga lambang dari kedamaian, sedangkan surga lambang dari kesejahteraan, sedangkan surga lambang dari kesuksesan, sedangkan surga lambang dari kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin selamat, hidup kita damai, hidup kita sejahtera, hidup kita bagaikan di surga, taatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kita kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, kuat, mampu menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, semua itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.